Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram. Nama saya Artia. Dan saya Muhammad Asari. Kami dari kelompok 3 akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas kami, yaitu dari mata kuliah Akhlak Tasawuf Studi Manjenek. Nah, di sini kami akan meresensi sebuah buku yang berjudul Mengenal Tasawuf Spiritualisme dalam Islam. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, betul video ini sampai selesai. Judul buku Mengenal Tasawuf Spiritualisme dalam Islam. Penulis Haidar Bagir, penerbit Naura Books PT Mizan Publika. Tahun terbit 2019, jumlah halaman 200 halaman. Haidar Bagir adalah seorang ahli di bidang tasawuf. Tujuannya menulis tentang mengenal tasawuf ini adalah pertama, memaparkan tasawuf secara proporsional, ringkas, populer, dan mudah dipahami. Yang kedua, dengan membaca buku mengenal tasawuf ini, kita juga dapat mengetahui makna tasawuf, manfaat bertasawuf, tasawuf sebagai mazhab cinta dan perwujudan rukun ihsan, dan sejarah aliran-aliran tasawuf, kosmologi, epistemologi, ontologi bertasawuf, dan konsep-konsep kunci tasawuf, khususnya zuhud dan uslat, tentang mursyid dan tarekat, dan tentang tasawuf dan metode takwil. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa pengertian tasawuf secara umum adalah upaya seseorang untuk memperindah diri dengan akhlak. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa tasawuf memiliki dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek praktis tasawuf ini disebut sebagai suluk atau perjalanan spiritual. Ia meliputi mujahadah dan riyadhah melalui berbagai tahap atau makom dan keadaan kejiwaan atau hal. Suluk menghasilkan kebersihan hati yang pada gilirannya melahirkan ketajaman daya-daya batin sekaligus akhlak mulia. Sedangkan tasawuf teoritis itu merujuk pada wujud, yakni tentang keberadaan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Sebagaimana dalam filsafat ontologis, wujud ini dipahami sebagai wujud itu sendiri, yaitu wujud sebagaimana adanya dan bukan sekadar sebagai atribut bagi keberadaan segala sesuatu, Tuhan, manusia, dan alam semesta. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan dalamnya hubungan tasawuf dengan rukun ihsan. Di dalam salah satu potongan hadis panjang atau hadis Jibril, Nabi bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi bukan dengan penglihatan lahir, melainkan batin. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya dia melihatmu. Di dalam buku ini juga dijelaskan di dalamnya satu pembahasan ilmu tasawuf, itu ada istilah syariah, akikah, dan tarekah. Di dalam ketiga pembahasan tersebut menerangkan bahwa tahap-tahap di dalamnya mencapai tahap-tahap kesempurnaan, dan di dalamnya pula mencapai tahap-tahap dalam kesucian diri. Selanjutnya adalah di bagian buku ini juga dijelaskan tentang suluk, mujahadah, dan riyadah. Suluk bermakna muamalah atau praktik perilaku bertasawuf. Intinya adalah menjalankan berbagai bentuk ibadah dengan ihsan demi mendekatkan diri kepada Allah, yang dicapai lewat mujahadah atau upaya keras dan bersungguh-sungguh dalam menaklukkan hawa nafsu. Dan riyadah
latihan-latihan praktik-praktik dalam menjalankan ibadah mahda, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mujahadah meliputi 4 pilar yang terbagi masing-masing ke dalam 2 pasang. Pertama, zuhud, itu membatasi konsumsi baik dalam hal makan, minum ataupun dalam hal kepemilikan benda-benda yang akan diuraikan jauh setelah ini. Dan pasangannya adalah sahar atau mengurangi tidur, khususnya agar diperoleh lebih banyak waktu untuk beribadah dan bertafakur, khususnya di malam hari, dan untuk menyediakan lebih banyak waktu beramal soleh. Dengan mengurangi makan dan menghindarkan perut kenyang, secara otomatis tidur pun akan dikurangi. Pasangan yang satunya adalah sam atau mengurangi bicara, dan uzlah atau khalwat yaitu mengurangi bergaul. Dengan mengurangi pergaulan yang tidak perlu, kita pun akan terbebas dari pekerjaan atau perbuatan yang tidak perlu atau sia-sia, atau malah pekerjaan atau perbuatan yang diharamkan seperti berghibah, memfitnah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Apalagi kita bergaul dalam suatu lingkungan yang kurang baik. Hal ini hanya akan membuka pintu-pintu menuju perbuatan-perbuatan yang haram. Adapun kelebihan dari buku ini adalah kelebihannya itu adalah karena buku ini ditulis oleh seorang ahli di bidang tasawuf, yaitu Dr. Haidar Bagir, dan bahasanya juga mudah dipahami. Dan di dalam pembahasan buku ini juga sangat menarik. Adapun kekurangan dari buku ini karena bukunya terlalu tipis, dan kekurangan buku ini juga karena buku ini tidak memposisikan tasawuf dengan ilmu-ilmu lain. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan tetap semangat teman-teman. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe channel kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.